Pemirsa, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka pasca Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan yang meminta penundaan pemilu. Hal ini tentu saja akan berdampak kepada seluruh tahapan pemilu yang sudah berjalan, di mana KPU harus mengulang seluruh proses tahapan pemilu. Munculnya wacana penundaan pemilu tentunya akan membawa konsekuensi besar. Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Wacana penundaan pemilu 2024 pasca Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dinilai akan sangat merugikan bagi partai politik maupun calon presiden. Hal ini pun berimbas pada penolakan dari sejumlah parpol sebab dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian. Diketahui pada Desember 2022, KPU telah menetapkan sebanyak 17 partai politik peserta pemilu 2024. Namun sikap Hakim PN Jakpus yang nekat memutuskan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dinilai terlalu jauh dari apa yang menjadi kewenangannya. Maka dari itu, putusan penundaan pemilu oleh Hakim PN Jakpus ini pun dinilai tidak wajar sebab bertentangan dengan sejumlah aturan perundangan mengenai pemilu. Nah, kalau kalimat politisnya ya menunda pemilu, itu juga tidak dibenarkan. Karena tidak ada dasar hukumnya sebuah pengadilan negeri itu melarang tahapan pemilu itu dilanjutkan. Itu tidak ada dasar hukumnya sebetulnya. Karena konstitusi Undang-Undang 45 di pasal 22 itu sangat tegas bahwa pemilu itu harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau 5 tahun itu kemudian tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan. Ada vacuum of power di situ. Akibat putusan yang dinilai janggal karena melampaui kewenangannya, sejumlah pihak pun mulai mempertanyakan motif Hakim PN Jakpus dalam mengambil putusannya terkait gugatan Partai Prima. Diketahui gugatan yang diajukan oleh Partai Prima terhadap KPU bersifat perdata. Sementara hasil putusan Hakim PN Jakpus dianggap berada di luar kewenangan perdata. Hal ini pun menuai dugaan adanya motif politik di balik putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi nggak bisa dibantah tuh analisis itu, sulit karena ternyata pertama kan keputusannya tidak sesuai dengan wewenangnya misalnya. Kemudian yang kedua, keputusannya ternyata berkorelasi dengan narasi-narasi politik sebelumnya. Yang ketiga, hakimnya berasal dari mana? Mereka berinteraksi dengan siapa saja. Yang berikutnya, partai ini dulunya partai apa? Tokohnya berinteraksi dengan siapa? Itu kan ada juga interaksinya dengan lapisan politik tuh. Jadi ini fakta-fakta itu memunculkan akumulasi analisis. Oh, bisa jadi ini betul-betul skenario besar untuk menunda pemilu. Dan menunda pemilu berbahaya. Ya, tanpa argumen yang kuat, karena konstitusi melarang untuk menunda pemilu itu. Sejumlah pihak pun ikut mempertanyakan kapasitas hakim yang menyidang gugatan Partai Prima. Mengapa para hakim PN Jakpus bersedia menyidang perkara yang bukan bagian dari yuridiksinya? Meski setiap hakim memiliki kemerdekaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan pendapat hukumnya, namun hal ini masih terbuka untuk dilakukan banding guna menguji keabsahan dari putusan tersebut. Apalagi di tahun politik saat ini, setiap wacana yang muncul seolah memicu polemik. Itu sebabnya dia menjadi sangat aneh bin ajaib. Setiap pengadilan itu punya yurisdiksi, punya kompetensi. Dan tidak bisa yurisdiksi wilayah kerja pengadilan tata usaha negara diambil oleh wilayah kerja pengadilan yang memutus tentang sengketa pemilu. Sehingga tidak aneh kalau kemudian ini dikaitkan dengan wacana yang mengkhawatirkan publik, agenda politik di mana pemilu 2024 memang dirasa
ada gerakan-gerakan untuk menunda dan besar mungkin terkait juga dengan wacana periode ketiga masa jabatan presiden. Partai Prima sendiri diketahui awalnya sudah menempuh sejumlah upaya dalam penyelesaian sengketa. Sesuai undang-undang, telah jelas diatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui PT UN dan Bawaslu. Namun setelah menempuh kedua jalur tersebut, Partai Prima dinyatakan kalah dalam gugatannya. Jadi kalau dalam kerangka hukum pemilu kita itu kan diatur bahwa kalau ada partai politik yang bersengketa karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu, jalurnya itu melalui Bawaslu atau kemudian lewat PT UN. Partai Prima dalam hal ini sebetulnya sudah menempuh dua jalur tersebut. Nah, tapi kemudian melalui dua jalur ini sama-sama ditolak gitu ya, tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi jalurnya hanya dua itu saja. Apa yang bisa dilakukan oleh partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu. PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024 dan mengulangi tahapan pemilu dari awal. KPU pun tidak tinggal diam. KPU langsung mengajukan banding atas putusan PN Jakpus tersebut. Pihak KPU pun kian optimis mengingat putusan Hakim PN Jakpus terkait pemilu dinilai bukan sebagai kompetensinya. Ini kan upaya hukum yang ditempuh Partai Prima lewat jalur peradilan umum ya, bukan lewat jalur peradilan pemilu. Nah, oleh karena itu apapun sampai ujung upaya hukum akan ditempuh KPU dalam gugatan perkara yang disampaikan oleh Partai Prima kepada KPU melalui jalur peradilan umum. Sampai ujung kita tempuh. Pesta demokrasi yang sudah di depan mata seharusnya menjadi momentum bagi rakyat menentukan pemimpin negeri ke depan. Sayangnya dinamika politik jelang Pilpres justru menjadi ajang politisasi antar kelompok yang berkepentingan.